Halo sahabatku semua. Halo Pisces. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku, ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Pisces. Tema kita kali ini adalah tentang memilih bertahan atau move on. Ya. Ingat ya teman-teman, ini energi semua orang, jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Di sini aku lihat kalian berhadapan dengan seseorang yang manipulatif ya, terlalu banyak intrik, terlalu banyak rahasia, terlalu banyak yang dia tutupi di belakang kamu. Dan sedikit tajam kata-katanya kalau sedang marah ya. Terus dia juga punya strategi nih. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang hubungannya on off. Jadi katakanlah kalau lagi off, nanti dia tahu caranya meng-on-kan lagi seperti apa. Ya, kalau secara karakter aku lihat dia seseorang yang keras kepala, ego. Jadi mau menang sendiri. Tapi juga di sini ada sisi baiknya kalau aku lihat. Dia itu seseorang yang tipenya itu romantis ya. Dia pinter bikin kamu bucin, pinter membuat kamu itu klepek-klepek. Dia mampu membuat kamu akhirnya sampai di situasi hari ini, menunggu dia, ya bertahan atau apapun namanya. Dan di sini beberapa juga kayak kamu itu berhadapan dengan seseorang yang money oriented. Ya, mungkin lebih banyak meminta atau lebih banyak kontribusi, support yang kamu berikan kepada dia. Seseorang yang bisa dikatakan memiliki passion yang kuat, ya. Seseorang yang katakanlah dia tahu banget bagaimana memanfaatkan situasi, dia tahu banget bagaimana memanfaatkan keuangannya. Jadi tipe orang yang memang benar-benar menikmati kehidupannya, ya, termasuk pemboros, tidak bisa menyimpan. Terus seseorang yang suka menunggu atau mengharapkan. Jadi kayak kalau kamu sudah berjanji sama dia ya kamu harus nepatin ya. Kalau tidak ditepatin ya bisa rame ceritanya gitu. Money oriented ya, kalau dia ingin ini, ingin itu ya kamu harus bisa nurutin itu. Secara perasaan sih dia orangnya seperti aku bilang tadi, orangnya romantis ya. Mungkin pas lagi berduaan yang aku lihat dia bakal care sama kamu, dia bakal sayang sama kamu, bakal memberikan apapun buat kamu. Tapi ketika dia emosi yang terjadi adalah sebaliknya. Kayak kamu itu sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki dua kepribadian gitu. Tapi yang jelas di sini ada yang dia sembunyikan di belakang kamu. Dan di sini tidak bisa diungkapkan. Jadi mungkin beberapa di antara kalian hubungannya adalah yang minta kepastian atau minta kejelasan. Ya, kamu sebenarnya di belakang aku ada apa sih? Apa sih yang kamu sembunyikan? Tapi dia tidak bisa memberitahukan itu. Ya, misterius, penuh rahasia orangnya. Beberapa di antara kalian di sini juga ada yang LDR ya. Terus yang kalau lagi ribut mulutnya tajam luar biasa. Ada ungkit-mengungkit juga tentang sebuah pemberian. Sebenarnya ke depannya
Aku lihat banyak hal-hal baru yang akan kamu dapatkan atau tentang new beginning ya untuk energi kamu sendiri. Cuman tergantung apakah kamu berani melepaskan situasi toksik atau karmik ya. Aku lihat memang ada hubungan yang kayak susah untuk disatukan sebenarnya antara kamu dan dia. Kayak berseberangan ya. Kadang kamunya lagi sayang, dianya lari. Dianya sayang, kamunya yang lari. Jadi kayak nggak bisa nyatu gitu. Padahal sebenarnya dekat banget. Kayak kamu lagi berhubungan dengan seorang zombie ya. Badan raganya ada tapi jiwanya nggak tahu di mana. Ada situasi teparty ya, tapi nggak terlalu besar energinya. Jadi lebih banyak yang perbedaan argumen atau lebih ke arah mungkin salah satu sudah nggak betah karena yang salah satunya itu money oriented, lebih banyak kayak azas manfaat ya dalam hubungan ini. Di sini seseorang memang sudah pergi, meninggalkan seseorang sendiri, terkurung dalam dunianya. Tapi yang dia tinggalkan adalah perasaan yang nggak bisa dilepas ya oleh kamu. Jadi dia pergi, tapi dia ninggalin hatinya. Jadi kamu susah untuk melepaskan dirinya. Kenapa dia lakukan itu? Supaya suatu saat kalau dia mau datang lagi, dia mau on lagi, kamu tetap nerima dia, kamu tetap welcome sama dia. Sementara di sini yang aku lihat posisinya adalah kamu terus-terusan berduka ya kalau yang masih sedang bersama. Udah terlalu banyak pertengkaran antara kamu sama dia, perdebatan sampai kamu tuh yang nggak bisa mengungkapkan apa-apa dan membuat kamu terkurung sama dunia kamu sendiri. Terkurung sama perasaan kamu, sedih ya. Terlalu manipulatif. Cuman kalau di sini yang aku lihat energi kuatnya adalah seseorang yang memang sudah pergi. Ada hubungan yang on off di sini. Sebenarnya keinginan kamu itu adalah hubungan ini bisa terjalin lagi. Memulai lagi sesuatu awal mula baru, menawarkan lagi hubungan yang baik-baik aja. Ada harapan-harapan kecil di dalam hati kamu. Sekecil apapun masih tersimpan harapan tersebut. Cuman kadang-kadang sikap dianya yang agak susah ya. Dan di sini akan ada perbincangan baru, akan ada awal mula baru, akan ada suatu komunikasi baru yang sebenarnya kalau kamu ikutin intuisi kamu atau naluri kamu, ini adalah gambaran tentang orang baru. Ada blessing, ada sesuatu yang harus kamu tuntaskan. Katakanlah mungkin beberapa di antara kalian masih menunggu ya. Kenapa nggak bisa move on? Kenapa masih mau bertahan? Mungkin kamu masih menunggu suatu penjelasan yang tidak bisa dijelaskan. Karena di sini tertutup banget orangnya ya, rahasia banget. Banyak hal yang dia sembunyikan dari kamu. Ada keinginan kamu untuk move on kalau aku lihat. Tapi kayak kamu itu ingin menuntaskan dulu ya, unfinished business antara kamu sama dia. Kamu tuh sudah kepingin berbahagia di sini. Tapi nyatanya pikiran sama hati berlawanan ya. Kamu masih tetap ya seperti antara kamu tuh masih ketarik sama dia atau ada memori memang susah kamu lepaskan. Tapi yang jelas di sini energi terkuat kamu sangat menginginkan yang namanya penjelasan tentang unfinished business antara kamu dan dia. Beberapa ada yang di ghosting ya, terutama penasaran. Kenapa sih kemarin baik-baik aja, tiba-tiba sekarang udah ngilang, udah diblokir semua, nggak tahu cari kemana. Ya, seperti itu. Tanda tanya besar di dalam diri kamu. Jadi kembali kepada pilihan kamu apapun itu. Cobalah lebih realistis, lebih logik aja ya. Jadi dalam menyikapi suatu love life, lihat dulu baik buruknya ke depannya buat kamu. Coba dibikin di list, ditimbang-timbang ya. Kalau sama dia itu beratnya di mana, ringannya di mana ya. Negatifnya gimana, positifnya gimana. Karena semua itu pasti ada minus plusnya. Tapi kalau kamu move on juga seperti apa? Nantinya kamu harus menerima kenyataan bahwa move on itu bukan hal yang mudah. Tapi sebenarnya kalau move on itu sama dengan penantian. Tapi kalau move on hasilnya bagus, kamu akan menemukan orang baru atau dunia baru. Dan kamu bisa berbahagia. Tapi kalau bertahan, perasaannya sama. Ketika kamu mengawali suatu move on, itu penderitaannya sama dengan bertahan. Tapi kan kalau bertahan kamu belum tahu jawaban ke depannya itu seperti apa ya. Ngambang banget gitu. Tapi tetap harus bijak ya karena kehidupan kalian yang bertanggung jawab.
Di sini seperti kamu itu berhadapan dengan cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya. Kamu seperti susah menggapai dia. Di sini dia berusaha untuk membuat dirinya lebih stabil, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Yang terjadi adalah terus-terusan kamu akan dihadapi dengan rasa penasaran, ya. Karena ada suatu rahasia dan kamu akan terus-terusan bertanya-tanya. Dia nggak akan terbuka lagi karena itu sudah karakternya mungkin, ya. Kamu berhadapan dengan seseorang yang memang tidak bisa terbuka atau katakanlah introvert, pendiam, tapi penuh muslihat, ya. Suka memanfaatkan bisa jadi. Yang terjadi adalah kamu akan bertanya-tanya terus, siapa dia, apa yang dia lakukan di belakang kamu, ya. Dia akan tetap menjadi sosok yang dia sebelumnya. Tidak ada yang bisa dia ungkapkan ke kamu. Siapapun di belakang dia, apapun itu yang dia tutupin. Ya. Dan yang terjadi adalah kamu akan seperti terus-terusan menunggu. Memegang cinta dia, tapi dianya membalikkan badan. Dan kamu menunggu dia terus dengan setia, hampa. Itu yang terjadi. Jadi itu kalau kamu bertahan, ya. Sementara kalau kamu move on, kamu menjadi seseorang yang punya power, kamu punya kedudukan sendiri, kamu dihormatin, kamu dihargain. Inner beauty keluar, inner power keluar, ya. Yang cewek makin cakep, yang cowok makin cakep. Kenapa? Karena auranya sudah beda. Kalau tadi kan halu, galau, dan sekarang sudah terlepas, ya, sudah lebih self love, maka kamu mampu mengeluarkan inner beauty di dalam diri kamu. Dan ketika kamu move on, ya, kamu mampu pada akhirnya, walaupun kamu harus keluar dari siklus itu dalam situasi yang mendung, kamu harus tertati-tati menyembuhkan luka, tapi akhirnya kamu mampu meninggalkan siklus itu. Kalau kamu kuatin, ya, ada yang mendampingi kamu. Kalau secara fisik, apakah nanti orang baru yang akan membantu kamu, ya, mendampingi kamu untuk move on? Katakanlah ada energi orang baru, atau secara spiritual, spirit guide yang ada di dalam diri kamu itu membantu kamu untuk melepaskan itu, ya. Tapi kalau memang kamu punya niat, kalau kita nggak punya niat, kita masih mau di zona ini aja, ya dia juga nggak akan berubah, ya. Tapi kalau kamu sudah bertekad, aku mau keluar deh, aku mau bangkit, aku mau sembuh, ya, aku mau berbahagia, maka dia akan bantu kita tanpa kita sadari. Ketika kamu mampu move on, akhirnya kamu mampu meninggalkan satu siklus lama untuk mengendingkan hal-hal negatif tadi menuju dunia baru. Akan ada kebebasan, ya, dalam diri kamu. Kamu lebih senang, lebih berbahagia, ya, kamu merasa plong ketika kamu sudah tidak berada dalam zona yang toksik lagi, atau zona yang benar-benar katakanlah racun, ya, atau membuat kamu tersakiti selama ini. Jadi kalau kamu memilih untuk move on, di sini aku lihat ada jalan yang terbuka, ya. Berat memang, mana mungkin, kecuali kalau playboy, playgirl, ya. Kalau move on itu nggak mungkin gampang, ngelepasin orang itu susah. Tapi kalau untuk orang yang sudah terkait dengan perasaan cinta yang berat, ya, susah. Jadi ada gerbang yang terbuka pun masih gelap, tapi kamu mampu melewati itu. Akhirnya kamu tahu di depan kamu ada apa. Dan aku lihat di sini banyak energi Pisces yang mampu meninggalkan zona ini. Jadi hindari yang namanya hubungan toksik, ya. Move on itu jauh lebih baik walaupun tidak terburu-buru memiliki pasangan. Tapi kalian fokus sama diri kalian, ya. Ada nilai tersendiri dalam diri kalian. Ya, sejenak nggak apa-apa, fokus sama diri sendiri dulu, retreat, ya, nggak usah buru-buru move on sama orang, ya, move off aja, hilangkan rasa sakit, move off dari rasa sakitmu, dari kekecewaan, apapun itu. Introspeksi diri dulu, kenali diri kalian lebih dalam dulu, cari tahu, tanyakan isi hati kalian paling dalam, maunya aku tuh apa, ya. Sebenarnya apakah seperti ini pantas, ya, atau tidak? Itu yang harus kalian dalami. Oke Pisces, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak, ya, mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.